Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Math. Sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait materi turunan atau diferensial, yaitu pada sifat-sifat turunan. Terdapat beberapa sifat. Yang pertama, fx sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka turunan dari fx sama dengan k ini itu adalah 0. Sebagai contohnya, fungsi fx sama dengan 5, maka turunan dari 5 ini adalah 0. Sifat yang kedua, fx sama dengan x. Turunan dari X adalah 1. Ini merupakan turunan identitas yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Sifat yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n. Ini merupakan fungsi berpangkat. Turunan dari fungsi berpangkat yaitu pangkatnya di sini turun ke depan, berarti n dikali ax seperti ini. Pangkatnya dikurangi 1. Sebagai contohnya, fx sama dengan 3x pangkat 5. Turunan dari 3x pangkat 5 berarti pangkatnya ini turun ke depan, 5 seperti ini, dikalikan 3x pangkat yang atas itu dikurangi 1. Selanjutnya kita operasionalkan. 5 kali 3 itu 15, X pangkatnya dikurangi 1 berarti 4. Nah, selanjutnya untuk sifat keempat, fx sama dengan k dikali fungsi ux. K ini merupakan konstanta, maka turunan dari fungsi ini yaitu k-nya tetap dikali hasil turunan dari fungsi ux. Sebagai contohnya di sini fx sama dengan 3 dikali x kuadrat ditambah 3x. Jadi hasil turunannya konstantanya ini tetap dikalikan hasil turunan yang di dalam kurung x kuadrat diturunkan 2x ditambah 3x diturunkan itu 3. Selanjutnya baru dikalikan 3 dikali 2x itu 6x, 3 dikali 3 berarti plus 9. Seperti ini. Sebagai alternatifnya, selain pakai ini, kita juga bisa fungsi fx ini 3-nya terlebih dahulu dikalikan. Hasilnya berarti 3 dikali x kuadrat itu 3x kuadrat. 3 dikali 3x berarti plus 9x. Fungsi fx-nya menjadi ini. Kemudian baru kita turunkan. 3x kuadrat diturunkan berarti 2-nya ini turun. Dikali 3x pangkat 2 min 1. Karena pangkatnya dikurangi 1. Plus 9. Karena turunan dari 9x itu 9. Berarti hasilnya 2 kali 3 itu 6x plus 9. Selanjutnya sifat kelima, fx sama dengan ux plus minus vx. Untuk turunan fungsi ini maka hasilnya u aksen x plus minus v aksen x. Sebagai contohnya, fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x min 5. Maka turunan dari fungsi fx ini itu kita turunkan satu persatu seperti ini. Nah, ini kita turunkan, ini kita turunkan. Begitupun untuk yang terakhir. Jadi untuk turunan x pangkat 4 berarti pangkatnya ke depan 4x, pangkatnya turun 1, 4 dikurangi 1 itu 3. Plus 2x turunan dari 2x itu 2. Min 5 turunannya itu 0 karena merupakan konstanta.
Selanjutnya, sifat yang keenam, fx sama dengan fungsi ux dikali fungsi fx. Sebagai hasil turunannya, maka u aksen x dikali v aksen x plus v aksen x dikali ux. Sebagai contohnya, fx sama dengan x plus 3 dikali x kuadrat plus 2. Yang di sini itu sebagai fungsi ux. Yang sebelah sini itu sebagai fungsi vx. Namun saya tuliskan sebagai u saja, yaitu x plus 3. Jadi turunannya dari u ini yaitu x diturunkan itu 1 karena identitas, plus 3 diturunkan 0. Jadi di sini turunannya u itu 1. Selanjutnya, untuk v-nya yaitu x kuadrat plus 2, maka turunannya yaitu x pangkat 3 itu turunnya 3, x pangkat 2. Plus 2 ini konstanta, maka hasil turunannya 0. Dari sini kita masukkan ke rumus dari fungsi ini. Saya tuliskan sebagai u aksen v plus v aksen u. Baru kita masukkan u aksennya tadi 1, berarti 1 dikali v, v-nya ini x pangkat 3 plus 2 plus di sini v aksennya yaitu 3x kuadrat, 3x kuadrat dikali u-nya itu x plus 3. Seperti ini, baru kita operasionalkan. 1 kali ini itu x pangkat 3, 1 kali 2 itu 2. Plus 3x kuadrat dikali x itu 3x pangkat 3. 3x kuadrat dikali 3 itu 9x kuadrat. Kita jumlahkan x pangkat 3 dengan x pangkat 3 yaitu 4x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 2. Ini merupakan hasil turunan dari fungsi ini. Sebagai alternatifnya untuk soal contoh ini, karena yang di dalam kurung atau fungsi ux dan vx-nya ini tidak berpangkat, maka dapat kita kalikan terlebih dahulu. Ini masih berbentuk fx terlebih dahulu, yaitu x kali x pangkat 3 berarti x pangkat 4, x kali 2 itu 2x, 3 kali x pangkat 3 berarti 3x pangkat 3, 3 dikali 2 itu 6. Selanjutnya baru kita turunkan ini. Berarti f aksen x-nya sama dengan x pangkat 4 itu 4x pangkat 3 karena pangkatnya turun. Plus 2x itu diturunkan 2 plus 3x pangkat 3 diturunkan 3 kali 3, ini 3 kali 3 berarti 9, x pangkatnya turun, 3 dikurangi 1 yaitu 2. Turunannya dari 6 itu 0. Jadi f aksen x-nya sama dengan kita urunkan dari pangkat tertinggi, 4x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 2. Nolnya nggak perlu ditulis. Nah, seperti ini. Sudah sama kan? Selanjutnya sifat 5. Fx berbentuk pecahan, yaitu sama dengan ux per vx. Untuk bentuk pecahan, turunannya kita gunakan rumus u aksen x dikali vx min v aksen x dikali ux per vx kuadrat. U aksen di sini itu turunannya yang atas, v aksen di sini itu turunannya yang bawah. Nah, sebagai contohnya, contoh yang pertama, terdapat fungsi fx sama dengan 1 per x pangkat 3 plus 5. Berarti untuk u-nya atau ux-nya, saya tuliskan di sini yang bagian atas yaitu 1. Maka u aksen berarti turunan dari 1 itu 0. Kemudian untuk v-nya itu yang bawah, x pangkat 3 plus 5. Untuk v aksennya berarti turunannya, ini diturunkan 3 x kuadrat, ini diturunkan 0, nggak perlu ditulis.
Selanjutnya kita masukkan ke rumus. F aksennya yaitu rumusnya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya berapa? 0. Kita kalikan V yaitu X pangkat 3 plus 5 min V aksennya itu 3X kuadrat dikali U nya yaitu 1 per V kuadrat, berarti X pangkat 3 plus 5 dikuadratkan. Sama dengan di sini itu hasilnya 0, nggak perlu dituliskan karena 0 dikali sesuatu yang di dalam kurung itu hasilnya 0. Min 3X kuadrat dikali 1 itu min 3X kuadrat per, nah yang di sini itu kita uraikan X pangkat 3 plus 5 dikali X pangkat 3 plus 5 karena dikuadratkan, atau dapat menggunakan segitiga Pascal yang sudah kalian pelajari di SMP. Hasil uraiannya yaitu X pangkat 9 plus 10X pangkat 3 plus 25. Seperti ini merupakan hasil turunan contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh kedua, terdapat fx sama dengan x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 plus 2. Berarti untuk u-nya itu yang atas x kuadrat plus 1, turunannya berarti x kuadrat itu 2x, 1 itu plus 0, nggak perlu dituliskan. Kemudian untuk v-nya berarti yang bawah x pangkat 3 plus 2. V aksen berarti turunannya x pangkat 3 itu berarti 3, x pangkatnya turun jadi 2. Konstanta diturunkan 0, nggak perlu ditulis. Kemudian kita masukkan ke rumus yaitu f aksennya sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. U aksennya mana? U aksennya itu 2x. 2x dikali v-nya itu x pangkat 3 plus 2 min v aksennya itu 3x kuadrat dikali u berarti x kuadrat plus 1 per v kuadrat berarti x pangkat 3 plus 2 dikuadratkan. Kemudian ini kita operasionalkan 2x dikali yang di dalam kurung sama dengan 2x kali ini berarti 2x pangkat 4, 2x kali ini berarti plus 4x min 3x kuadrat kali x pangkat 2 berarti 3x pangkat 4. Ini kali ini berarti min 3x kuadrat per yang bawah kita uraikan yaitu x pangkat 9 plus 4x pangkat 3 plus 4 sama dengan kita kumpulkan pangkat tertinggi. Ini dioperasionalkan dengan ini, hasilnya min x pangkat 4 kemudian min 3x kuadrat plus 4x per x pangkat 9 maksud saya plus 4x pangkat 3 plus 4. Ini merupakan penyelesaian dari contoh kedua. Selanjutnya sifat ke-8. Fungsi fx sama dengan fungsi ux dipangkatkan n. Untuk turunan seperti ini kita gunakan rumus f aksen x sama dengan pangkatnya yang di sini yaitu n pindah ke depan dikali fungsi ux pangkatnya dikurangi 1, awalnya n menjadi n-1, kemudian dikalikan dengan hasil turunan dari ux yaitu u aksen x. Nah sebagai contohnya perhatikan berikut. Contoh yang pertama, fx sama dengan 2x plus 3 dipangkatkan 5. F aksen x berarti di sini pangkat yang di sini itu turun ke depan berarti 5 dikali fungsinya ditulis lagi 2x plus 3 pangkatnya di sini dikurangi 1, 5 min 1
dikalikan dengan hasil turunan yang di dalam kurung. 2x plus 3 itu diturunkan 2x, berarti diturunkan 2, 3 diturunkan 0, nggak perlu dituliskan. Kemudian kita kalikan 5 dengan 2 itu 10, dikali 2x plus 3 pangkat 5 dikurangi 1 itu 4. Ini merupakan hasil turunan contoh 1. Contoh kedua, di sini terdapat fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan 7. Turunannya berarti pangkatnya di sini turun 7. Fungsinya kita tuliskan ulang 3x kuadrat plus 4. Pangkatnya di sini itu dikurangi 1, 7 min 1. Dikalikan dengan hasil turunan yang di dalam kurung. 3x kuadrat diturunkan 6x pangkat 2. Kenapa kok 6? Karena 2 dikali 3 yang di depan di sini itu 6. Pangkatnya turun 1, awalnya 2 menjadi 1, nggak perlu dituliskan. Ditambah turunannya 4 itu 0, nggak perlu dituliskan. Kemudian kita kalikan 7 dengan 6x, yaitu 42x. Dikali 3x kuadrat plus 4, di sini pangkatnya dikurangi 1, yaitu 6. Ini merupakan hasil turunan contoh kedua. Untuk contoh ketiga, di sini f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 5x dipangkatkan 10. Berarti turunannya f aksen x sama dengan pangkatnya di sini turun ke depan 10, dikali fungsinya kita tulis lagi 3x kuadrat ditambah 5x. Pangkat di sini dikurangi 1, 10 min 1. Dikalikan dengan hasil turunannya ini, yaitu 3x kuadrat, berarti 2-nya ini ke depan jadi 6x. Nah, plus 5x karena di sini diturunkannya bisa bukan 0, yaitu turunannya 5. Plus 5, maka di sini harus dikasih kurung seperti ini. Karena yang akan kita kalikan itu hasil turunan dari ini, bukan hanya 6x saja. Kemudian kita kalikan 10 dengan ini, kita taruh depan 10 dikali 6x plus 5 dikali 3x kuadrat plus 5x pangkat 9. Kemudian 10 ini bisa dikalikan dengan yang di dalam kurung ini. Kenapa? Karena di sini pangkat 1. Tapi 10 ini tidak bisa dikalikan ke sini karena di sini pangkatnya lebih dari 1. Kita kalikan 10 kali 6x berarti 60x ditambah 10 kali 5 itu 50 seperti ini. Ini harus dikasih dalam kurung karena akan dikalikan dengan ini. Kita tuliskan lagi 3x kuadrat plus 5x pangkat 9. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasil turunan contoh ketiga. Untuk contoh 4, f(x) sama dengan akar x kuadrat plus 4x. Untuk fungsi berbentuk akar maka harus dirubah ke bentuk perpangkatan. Di sini masih berbentuk f(x). Kita rubah akar di sini itu berbentuk perpangkatan. Akar itu pangkat setengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya karena ini berbentuk perpangkatan, baru kita masukkan ke rumus ini. F aksen x turunannya berarti pangkatnya ini turun ke depan setengah dikali fungsinya kita tulis ulang x kuadrat plus 4x, pangkatnya kita kurangi dengan 1. Jangan lupa kita kalikan dengan hasil turunan yang di dalam kurung. X kuadrat kita turunkan 2x, 4x kita turunkan 4. Nah, karena turunannya berbentuk 2 angka atau lebih dari 1, maka di sini harus dikasih dalam kurung. Kemudian setengah ini dikalikan dengan ini karena yang berpangkat 1. Setengah dikali 2x plus 4 dikalikan dengan x kuadrat plus 4x. Setengah dikurangi 1 itu min setengah. Nah, seperti
seperti ini. Setengahnya kita kalikan dengan 2x, berarti x ditambah setengahnya dikali 4 itu 2. Kemudian karena di sini pangkat negatif, kita jadikan pangkat positif, itu pindah ke bawah. X kuadrat plus 4x pangkat setengah. Nah, kita kembalikan ke akar. Setengah itu adalah akar. Berarti yang atas x plus 2 per akar x pangkat 2 plus 4x. Nah, ini merupakan hasil turunan dari contoh keempat. Sifat yang terakhir yaitu gabungan sifat antara sifat ke-6 yaitu perkalian antara fungsi ux dikali vx dengan sifat ke-8 yaitu fungsi yang dipangkatkan yaitu fungsi ux dipangkatkan n. Sebagai contohnya di sini terdapat fungsi fx yaitu 5x kuadrat plus x dikali 3x min 2 pangkat 5. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan u-nya itu yang depan ini 5x kuadrat plus x. Kita turunkan u aksennya 2 kali 5 itu 10, x pangkatnya dikurangi 1 plus x nya itu turunannya 1. Untuk v nya berarti yang belakang 3x min 2 pangkat 5. Ini kita turunkan, pangkatnya turun ke depan 5 dikali fungsinya kita tuliskan lagi 3x min 2 pangkatnya dikurangi 1, 5 kurangi 1 itu 4. Nah, jangan lupa dikalikan dengan hasil turunan yang di dalam kurung. 3x itu diturunkan 3, min 2 diturunkan 0, nggak perlu dituliskan. Berarti untuk v aksennya 3 dikali 5 itu 15 dikali 3x min 2 pangkat 4. Dari sini kita masukkan ke rumus f aksen turunannya. Untuk turunan suatu perkalian yaitu u aksen v plus v aksen u. Kita masukkan di sini nilai u aksen itu 10x plus 1. Nih, dikali v nya berarti ini 3x min 2 pangkat 5 ditambah v aksennya berarti yang bawah sini 15 dikali 3x min 2 pangkat 4 dikali untuk u nya 5x kuadrat ditambah x. Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan, kita proses. Mana yang sama kita keluarkan. Nah, yang sama kita perhatikan. Di sini koefisiennya 1, di sini 15, berarti nggak bisa dikeluarkan. Di sini 10x plus 1, di sini tidak ada 10x plus 1, berarti nggak bisa dikeluarkan. 3x min 2 di sini itu sama dengan 3x min 2 di sini. Namun perbedaannya di sini pangkat 5, di sini pangkat 4. Maka pangkat yang terendah di sini keluar. Nah, seperti ini. Saya tuliskan berarti 3x min 2 pangkat 4. Kemudian buka kurung, ininya kan nggak keluar, maka kita tuliskan ulang 10x plus 1. Karena ini dibagi ini, maka pangkatnya dikurangi 1. 3x min 2 seperti ini, pangkat 1 plus 15 nya kan tadi tidak keluar, maka tetap 15 dikali, karena ini keluar semuanya berarti ini 1 dikali ini 5x kuadrat plus x, tutup kurung. Nah, kalau kita kalikan ini dikali ini itu dapatnya ini dikali ini itu dapatnya ini, seperti itu. Selanjutnya 3x min 2 pangkat 4 kita tuliskan lagi. Yang di dalam sini kita operasionalkan. 10x dikali 3x itu 30x kuadrat. 10x dikali min 2 min 20x
1 dikali 3x plus 3x, 1 kali min 2 berarti min 2, plus ini kali ini itu 75x kuadrat, ini kali ini itu 15x. Kemudian kita tuliskan lagi 3x min 2 pangkat 4 dikali, kita jumlahkan yang pangkatnya sama, ini ditambah ini itu 105x pangkat 2, yang x kita tambahkan, min 20x ditambah 3x itu min 17x, ditambah 5x 15x itu min 2x, min 2. Ini merupakan hasil turunan untuk contoh keempat. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Terdapat soal 1 sampai dengan 10. Silakan kalian kerjakan. Dan sekian dulu ya, lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.